Beliau adalah Mr. Johnby. Sampurasun. Yuk. Ini bukan podcast sesi tanya-tanya tentang rilis singlenya yang terbaru dan hal lainnya yang berhubungan dengan semua proyeknya Mr. Johnby. Oke, plan terdekat nih dari Mr. Johnby apa sih? Dari single terbarunya apa mau di promo konvensional atau misalnya mau dibikin video klipnya atau bahkan mungkin udah ada di album utama seperti platform digital Spotify dan lain-lain atau bahkan udah ada rilis di YouTube-nya video klipnya, gimana? Bisa dijelaskan ke bro di rumah? Halo. Sebenarnya sih untuk single terbarunya saya yang berjudul Suara Hati. Suara Hati ya? Ya, Suara Hati. Sudah tersebar di platform mulai dari malahan YouTube udah ada, udah rilis ya? Udah rilis terus dari Spotify, Deezer, TikTok juga ada. Oh, TikTok, Yeah. TikTok juga. Terus Mr. Johnby-nya ikutan itu juga nggak? Gimana? Style TikTok juga nggak? Ah, enggak. Bisa. Sebentar, ada yang aneh nih. Kok ada yang aneh kayaknya di Mr. Priwil hari ini kayak agak beda gitu. Apa karena bangun tidur? Apa? Enggak. Sebetulnya saya mewakili Mr. Priwil yang sedang pengajian rutinan dan sebetulnya saya adalah Mike Tyson. Ada host utama nih. Oke, Host thank tamu, you Mr. Johnby ya ini ya. Mr. Fai BZ. Ini sebetulnya bukan tamu tadi undang deh saya. Tamu Ini diusir. rumah kedua saya di sini di studio ini. Mantap. Tadi ya Mr. Johnby ya. Iya. Tadi saya dengar di Mr. Rita G judulnya Suara Hati. Kumaha bisa suara hati ente suara rakyat kan bisa lebih rame ya nama. Kenapa tuh dikasih judul Suara Hati? Kalau bentar ya, kalau misalkan suara rakyat, susah ya. Jadi campaign-nya. Mending Suara Hati lah. Nah, Mr. Johnby terinspirasi dari siapa sih pakai kacamata? Kalau seingat Kalau masalah kacamata bukan karena terinspirasi, Karena dia buka optika juga. Jadi itu tadi yang Mr. G bilang, dia itu ada plan untuk rilis singlenya yang berjudul Suara Hati masuk ke Spotify. iya. Nah, kebetulannya Ya. saya di publisher sama Dop Stereo ya. Dop Stereo ya. Wow. Alhamdulillah sih berkat mereka saya bisa maksudnya Bisa disounding ya. jadi menyebar lah dari mulai Spotify dan platform lainnya. Di All Store berarti tidak melulu di Spotify aja. Iya, di lain di Berarti Joox, di treatmentnya luar biasa ya dari Dop Stereo ya. Iya. Kan barusan di arus utama, media arus utama seperti Spotify, All Store ya. Itu channel YouTube-nya bisa dijelasin nggak ke bro di rumah nama channel YouTube-nya? Oh. Udah di-share. Kalau di ini apa? Kalau di YouTube ada sih Bayu Bandung aja. detik ini aja hampir 15.000. Wow. Lanjut gimana? Terus kenapa sih harus Mr. Johnby gitu? Ada influence dari siapa sih Johnby gitu? Kalau di John sih, maksudnya John itu sebuah apa? Nama seorang vokalis Oke. dari orang namanya Vokalis teh tentunya ya? Jonathan Dedi gitu. Jonathan. Ya, Jonathan Dedi, teman Bukan saya. Jonathan Datang ya? Sana Oh, Jonathan salah. Asep asal nama. Tapi Jonathan Davis gitu. Sebenarnya kamu bilang Mr. Johnby itu benar-benar nice sharing dan semoga dengan perubahan menjadi Mr. Johnby si suara hatinya lari. Amin. B-nya belum dijawab. B-nya, Johnby, B-nya. B-nya itu Saya ini memajukan durasi jadi. B-nya Banong. Banong. balik lagi yang tadi, ya? Bayu Banong. Bayu ternyata. Banong, John B, Jonathan itu Dari Idola dari ya? Idola ya, vokalis kurung dan B-nya Bayu Banong, Inisial Banong. pribadi ya? Ya, ya, ya. Oke. Terus Berarti ada nggak begini, itu nge-hire atau collab sama musisi Garut misalnya atau dari luar Garut yang ikut apa mensukseskan suara hatinya itu? Ya kebetulan sih kalau misalkan kebetulannya udah hampir 6 lagu ya yang udah dirilis. Pas kebetulan kemarin yang Suara Hati ya makasih juga lah buat yang terlibat ya dari segi musik, aransemen. Pas
kemarin juga terima kasih buat Mr. G itu siapa ya? Itu orang baru di musisi di area musik. Itu juga ikut menggencreng gitu. Ikut juga di Salah satu singlenya ya? Nah, yang ini kebetulan yang Suara Hati. Oh, Jadi itu juga Gitu ya. Sana Mita. Baik. my name is Mr. G. Oh, yang ini nih. Jadi sekarang kalau Terima kasih, Mr. ini John B. sekarang ini bakal viral seperti Mr. John B, Hitam G. Nah, nanti saya juga bikin satu nama Elias jadi Mr. Naon. Ada. Asal ulah Mr. Bean nya. Jangan, itu favorit saya. Berarti gini baik. Sebentar ya, saya potong. Tadi kan banyak musisi-musisi di Garut yang involved di solois kamu yang ini Suara Hati. Selain Mr. J ada lagi ya? Ada banyak. Kebetulan di Suara Hati mah udah sama Mr. G dan yang lagi juga ada yang pas lagu Distorsi Anarki bareng Om Bagus Zanis Kara Selesai. Gitu. Terus belakangnya ada sama Dev G. Nah, Dev G ya? iya. Nah, ke depan juga sebetulnya sih ingin lebih banyak collab ya. Ya, pokok utamanya mah biar kita sharing gitu ya. Walaupun misalkan jenis musik beda, tapi secara Chemistry-nya dapat. ya, nah gitu. Jadi intinya bikin kesimpulannya mungkin menurut saya Bayu tidak bisa stand alone ya, bikin karya satu misalkan lagu ini Suara Hati tanpa bantuan-bantuan yang lain. Iya Betul sih, kan? sebetulnya. Gitu. Jadi intinya Bang Rudi Harus Umar terus individu. berkarya ya. Iya. Bukan mangsalnya, kalau mangsalnya itu ada tukang cuci bukan cuma Garut. Tapi menurut saya berkarya itu bukan karena misalkan kita punya karya satu, maksudnya jangan egois ya. Tapi masalah karya itu harus berbagi. Misalkan kita punya karya, Ya. misalkan punya karya nih, kita bikin lagu anu. Tapi gimana nih supaya misalkan karya kita lebih didengar ya. enak. Nah, makanya saya coba intinya malah mencomot supaya bareng collab gitu ya. Gitu. Demi warna baru juga. Nah, pastinya gitu. Misalkan walaupun sepadat mungkin, tapi karya tetap Jelas. ya. Misalkan kita lagi mau tidur juga ada karya nih, bikin gitu ya. Ide muncul langsung ditulis ya. Nah, ditulis. Kadang-kadang kan saya mah main HP, masukin lirik gitu. Oh iya, balik lagi ke single yang tadi, yang Suara Hati itu liriknya kalau yang dia denger sih mainstream juga, maksudnya rhyme-nya itu kekinian lah ya. Iya. Nah, bisa diceritakan nggak temanya menceritakan apa Jadi sih? gini ya, walaupun misalkan musik main di metal, tapi nggak selalu lirik tuh Harus metal tentang juga. Harus misalkan underground juga, tentang enggak ya? ya enggak. Tapi saya coba untuk dari musik metal dibikin enak gitu ya. Jadi harmonisasi musik enak di lirik. Yang enaknya buat apa ya? Buat cinta gitu ya. Nah, kebetulan Suara Hati ini kan bercerita tentang seseorang yang tadinya misalkan putus nih, misalkan putus, saya kebetulan itu kan cerita tentang teman lah. Teman kan. Jadi putus. Putus. Hubungan Nah, lah ya gitu ya, udah relationship. putus. Kayaknya mau bawa terus story. Wah. Nah, udah putus lama diem gitu ya. Misalkan dieu lain, anu geulis lain gitu nya. Ya intinya mah alhamdulillah dapat seseorang yang benar-benar untuk pendamping. Gitu. Jadi lebih ke relationship ya, lebih ke hubungan. Ya, dari awal. Jadi dari awal sakit hati tapi berujung Gini John, enak. benar, udah paham itu. Coba kasih satu penggalan lirik yang benar, penggalan lirik yang menurut kamu paling tajam di Suara Hati. Jangan dinyanyiin, Mungkin liriknya ya, aja. yang telah kutemukan, yang kuinginkan, semuanya telah kudapatkan. Nah, gitu. Waduh. Jerawat ya. Dalam ya, bener lah. Aku dapatkan apanya dulu nih. Dapatkan cintanya, ada gitu. Oh gitu ya. Tadi kamu bilang ini adalah story dari orang lain atau Apa pribadi? Sorry orang lain ya, kalau misalkan di pribadi takutnya istri. Bukan lain nih. Selain di musisi kan, sisi lain dari musisi ada nggak sih kesibukan atau pekerjaan formalnya? Iya. Atau misalnya ada kegiatan bisnis lain? Kebetulan saya kerja di di sebuah klinik ya. Motor
lebih spesifiknya moto kayak Ronsen gimana lah, sih? Ronsen lah. Menarik banget. Ronsen. Kamu pernah dapat lirik dari situ nggak? Jadi pekerjaan kamu sehari-hari sebagai roadsman, itu tukang ronsemen, tukang potongan tulang. Ke radiologi ya, radiologi ya. Belum Itu sih. keren kalau dibikin lirik. Cuman kalau misalkan dari kata-kata radiasi udah mulai. Itu kan jadi Ronsen udah- ada bahaya radiasi Ya. tuh, radiasi. Nah, radiasi bisa juga kan dikembangkan biarkan radiasi apa. Tapi udah mulai sih bikin lirik dari kata-kata radiasi gitu. Dapat comotan-comotan. Iya, dari kata radiasi. Tadi aku rilis satu suara hati untuk semua kan. Iya. Jadi yang tadi bilang kamu berkarya, dan jangan lupa melibatkan orang lain yang mendukung kita. Asik nggak? Asik. Keren ya, jadi di samping kesibukannya sebagai musisi, sebagai frontman ya. Ya. Terus juga kalau Gian pernah dengar sempat gabung juga atau masih ya, yang bandnya namanya Get Out itu masih ya? Oh, itu sih Jadi masih begini, suara hati kan. Tapi anggar orang penasaran, kudu sepenggak satu rhyme beberapa lah di announce kepada mereka tuh di sana. Saya mohon, saya mau si anak-anak gitu, nggak ada ngomong oke. Tapi mereka sempat tahu loh benar-benar. Alhamdullah. Gimana suara hati teh? Dengar Part refrennya aja deh, refrennya aja boleh. Ku temukan. Udah salah. Salah tuh main lah. Ku temukan yang ku inginkan, semuanya telah ku dapatkan. Yang ku temukan, yang ku inginkan, semuanya telah ku dapatkan. Luar biasa ya. Nah, part ini yang gue suka. Itu saya sedikit promosi bahwa next project kamu harus melibatkan saya. Kalau dari warna musik barusan ya, dari si Suara Hati itu, kalau yang Gian rasa seperti influence dari band hip metal pada era 2001-an gitu ya, dari Korn ya, Ya, masih Korn. lebih dominan ya gitu. Orang deh. Dari Atau bisa ada influence lain nggak selain dari Korn, Jonathan Davis gitu? kalau misalkan dari sebetulnya sih saya suka hip metal. Cuman saya lebih berkarakter ke hip metal susah sih. Jadi enaknya lebih ke mulai ke Jonathan Davis lah. Oh iya, kalau di rumah obrolan serunya sama Mr. John B dicukupkan sampai sekian dulu. Mungkin nanti ini bukan podcast sesi berikutnya, kita bisa undang kembali ya dengan project barunya tentunya. Nah, kita dukung aja supaya single terbarunya itu lancar mulus ya. Bisa Amin. diterima oleh masyarakat luas. Amin. Kerjasama dengan dosen yang juga lancar. Amin. Saldonya tambah banyak. Amin. Saldonya tambah gemuk. Amin. Terus juga jangan lupa terus berkarya aja ya. Salam sehat dan sukses buat kita semua. Amin. Salam dari Ini Bukan Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.